yang mau memimpin doanya? Anggun, ya sok Anggun. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati mulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang coba Ibu mau absen dulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Naura. Naura. Nah, alangkah baiknya semoga Naura kita doakan semoga cepat sembuh. Nah, ada yang tahu nggak hari ini mau belajar apa? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Sebelum kita ke pembelajaran, alangkah baiknya kita tepuk semangat dulu ya, biar tetap semangat. Tepuk semangat. Kita pada pembelajaran hari ini tetap semangat. Di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu unsur-unsur intrinsik di dalam dongeng. Sekarang Ibu lanjutkan ya. Gimana, kelihatan tidak? Kelihatan. Tolong perhatikan ya ke depan. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Setelah belajar pembelajaran hari ini, kamu mampu menulis nama-nama tokoh dan watak tokoh, menentukan tema, latar, dan amanat cerita anak. Nah, di dalam cerita anak memiliki beberapa unsur, yaitu yang pertama ada tokoh, yang kedua ada tema, yang ketiga ada latar, dan yang keempat ada amanat. Apa sih tokoh itu? Tokoh adalah orang yang mengalami peristiwa-peristiwa dalam berbagai peristiwa cerita. Pada umumnya tokoh berwujud manusia, namun dapat pula berwujud binatang atau tumbuhan. Nah, di sini ada pertanyaan dulu nggak? Nggak ada? Ngerti kan? Nih, ada di sini ada tokoh apa ini? Upin Ipin. Lalu bawahnya ada apa? Ikan Nemo. Pasti kalian juga pernah kan menonton Upin Ipin dan Ikan Nemo. Nih, ada SpongeBob juga. Nah, tokoh itu biasanya ada 3 ya. Ada protagonis, yaitu tokoh yang membawakan perwatakannya positif atau menyampaikan nilai-nilai positif. Tokohnya biasanya tokoh baik. Tokoh baik itu disebut apa tadi? Tokoh protagonis. Lalu yang kedua ada tokoh antagonis, yaitu tokoh yang membawakan perwatakan yang bertentangan dengan protagonis. Kalau yang tadi protagonis itu baik, maka yang antagonis itu jahat. Berarti bau-bau negatif ya. Kalau positif itu baik, kalau negatif itu jahat. Lalu ada yang terakhir ada tokoh tritagonis, yaitu tokoh yang menengah. Jadi nggak baik, nggak jahat gitu ya. Mengerti? Ngerti. Nah, gagasan, ide, atau pikiran utama yang mendasari suatu cerita. Suatu cerita yang menjadi dasar cerita, menjiwai cerita, atau tokoh masalah dalam cerita. Contohnya ada keluarga, persahabatan, kecelakaan, bencana, dan lain-lain. Coba ini ada yang tahu nggak tentang apa ini? Nggak ada. Ini tema ya. Kalau tema itu beda sama judul. Kalau judul itu biasanya suka ada di apa? Di awalnya kan ya. Misalnya Upin Ipin, Upin dan Ipin itu masuknya apa? Judul. Kalau temanya itu kayak misalnya Upin Ipin itu menceritakan tentang persahabatan, tentang kecelakaan, tentang bencana, itu isinya ya tema itu. Nih ada yang lagi ulang tahun ya.
Nah, latar adalah segala keterangan, petunjuk, pengacuan yang berkaitan dengan waktu, ruang, suasana, dan situasi terjadinya peristiwa dalam cerita. Nah, ada latar waktu, misalnya latar waktu gimana coba? Pagi kan? Siang, malam. Misalnya pukul 7, berarti itu menyatakan latar waktu. Lalu ada latar tempat, misalnya tempatnya di mana? Di rumah, di sekolah, gitu kan? Ngerti kan? Bisa membedakan antara latar waktu dengan latar tempat. Lalu ada latar suasana, misalnya suasananya lagi gembira, lagi sedih, lagi happy, gitu kan? Beda-beda kan ya dalam cerita itu. Nah, selanjutnya ada amanat cerita. Amanat cerita adalah ajaran moral atau pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang. Dapat disampaikan secara implisit, yaitu ajaran moral atau pesan dalam tingkah laku atau peristiwa yang terjadi pada tokoh menjelang cerita berakhir. Dan secara eksplisit, yaitu dengan menyampaikan seruan, saran, peringatan, nasihat, ajuan, atau larangan yang berhubungan dengan gagasan utama cerita. Jadi intinya tuh amanat itu kayak pesan moral. Dalam cerita itu tuh apa? Nah, contohnya kita nggak boleh sombong ya. Jadi yang patut dicontoh itu dalam peristiwa dongeng itu apa ya? Sejauh ini ada pertanyaan nggak? Udah mengerti? Ada yang ditanyain? Nggak ada. Nah, sekarang di sini Ibu akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu kalian harus menyimak dongeng yang akan Ibu tayangkan lewat video ya. Coba biar tetap semangat, kita tepuk semangat lagi yuk. Tepuk semangat. Gimana, sudah mengerti kan apa yang tadi Ibu sudah sampaikan? Sudah. Nah, sekarang kalian ada tugas menyimak dongeng cerita anak ya. Sebelum Ibu putar videonya, Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik atau bisa disebut juga LKPD. Kalian nanti baca apa yang harus kalian kerjakan. Jangan lupa tulis nama sama kelas ya. Nih Ibu bagikan. Kalian jangan lupa tulis nama dan kelas. Sudah siap menyimak dongeng? Sudah. Sekarang tulis nama dan kelas. Sudah? Sudah. Sekarang perhatikan ke depan, kalian simak baik dongeng yang akan Ibu putar. Sudah siap? Sudah. Riri, kumpulan dongeng dan cerita anak. Yuk dukung Riri dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton. Kisah Gajah dan Semut. Sinar matahari perlahan-lahan masuk ke sela-sela dedaunan menembus padatnya hutan sana. Pada sarang semut yang
kalian isi lembar kerja kalian sesuai dengan yang kalian simak tadi dalam video. Kalian tadi simak kan? Simak. Pasti tahu isinya. Sok selamat mengerjakan. Nah, sekarang Ibu minta kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah Ibu berikan. Gimana, sudah selesai semuanya? Sudah. Coba nomor 1 bacain oleh Sipa. Apa judul dongeng yang telah kalian simak? Gajah dan semut. Ya, betul. Tepuk tangan buat Sipa. Jadi benar ya, isinya judulnya itu adalah Gajah dan Semut. Nomor 2 selanjutnya bacain sama Nisa. Siapa saja tokoh dalam dongeng yang telah kalian simak? Anton dan Ipan. Kalau Anton itu siapa? Semut. Kalau Gajah? Ipan. Jadi ada 2 ya, dalam tokoh itu ada gajah yaitu Evan, semut yaitu Anton. Tepuk tangan buat Nisa. Selanjutnya nomor 3. Nomor 3 coba bacain sama Ica. Sebutkan latar tempat dalam dongeng yang telah kalian simak di hutan pada siang hari. Ya, betul ya. Latar tempatnya ada di hutan di siang Hari. Tepuk tangan buat Ica. Selanjutnya nomor 4. Nomor 4 bacain yang belum Alia. Bagaimana watak tokoh dalam dongeng yang telah kalian simak? Gajah meremehkan semut yang kecil. Semut hewan kecil yang sabar, pemberani dan sopan. Ya, betul ya. Jadi gajah itu meremehkan ya. Kita tidak boleh meremehkan orang lain karena kita juga mempunyai kelebihan masing-masing. Di situ di dalam dongeng tersebut gajah meremehkan siapa? Semut yang kecil karena gajah memiliki badan yang Besar. Maka dari itu si gajah itu meremehkan Semut. Itu tidak boleh ya, jangan dicontoh. Tepuk tangan buat Alia. Selanjutnya yang terakhir yang belum Anggun. Amanat apa yang bisa kalian ambil dari dongeng yang telah kalian simak? Di dalam cerita gajah dan semut kita tidak boleh angkuh atau sombong karena kita memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ya, betul ya. Amanat dalam cerita gajah dan semut kita bisa ambil. Kita tidak boleh sombong karena setiap orang itu memiliki kelebihan masing-masing, mempunyai kekurangan masing-masing. Maka dari itu kita tidak boleh meremehkan kekurangan orang lain. Tepuk tangan buat Anggun. Nah, karena semuanya sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah Ibu berikan, kita tepuk hebat dulu yuk. Hayu, tepuk hebat. Aku hebat, kamu hebat, kita semua hebat-hebat. Boleh tepuk tangan. Nah, sebelum pulang, karena di sini kalian telah menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan, Ibu akan ngasih hadiah kepada kalian. Siapa yang mau hadiah? Semuanya pasti mau ya. Ini bagiin ya satu-satu. Buat Sipa, Anggun, Ica. Ini kesana. Sudah semuanya kebagi? Nah, di sini sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu pimpin saja ya. Berdoa dalam hati dimulai.